Halo pemirsa, ICTV kembali hadir untuk Anda dengan analisis politik berjudul Benarkah Yusuf Kala atau JK berada di balik Anies Baswedan dan Surya Paloh? Simak analisis politik versi ICTV ini sampai selesai. Pemirsa, beberapa waktu lalu Yusuf Kala atau JK bertemu dengan Anies Baswedan dan 3 petinggi partai politik, yaitu AHY dari Demokrat, Ahmad Saiku dari PKS, serta Surya Paloh dari Nasdem. Pertemuan itu menjadi pemandangan politik sangat menarik untuk dianalisis. Kemungkinan ada dialog politik tingkat tinggi dalam pertemuan itu terkait dengan pemilihan presiden tahun 2024. Atas dasar pertemuan itulah muncul rumors bahwa JK diduga kuat berperan mendorong Anies Baswedan menjadi calon presiden resmi Partai Nasdem. Benarkah ada JK di balik Surya Paloh dan Anies Baswedan? Begini analisisnya. Pemirsa, JK merupakan salah satu politisi senior. Dia 2 kali menjadi wakil presiden dari 2 presiden berbeda. Jabatan menteri pernah dirasakan JK saat SBY sebagai presiden. Setiap manuver politik JK pasti mendapat perhatian serius dari para elit politik. Bukan hanya sebagai politisi berpengalaman, JK juga memimpin 2 lembaga besar, yaitu Palang Merah Indonesia atau PMI dan Dewan Masjid Indonesia atau DMI. JK pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Di Makassar, Sulawesi Selatan, JK adalah tokoh yang disegani. JK dikenal luas sebagai pengusaha papan atas dan pernah menjabat Ketua Umum Kadin. Hal menarik lainnya dari JK ialah dia memiliki jaringan internasional yang sangat luas. Salah satunya seperti diberitakan Kompas.com Agustus 2021 lalu. JK pernah mengundang kelompok Taliban dan pemerintah Afghanistan berkunjung ke Indonesia. Semua track record JK jelas menjadi sorotan publik, apalagi ketika JK berada dalam pusaran politik yang sedang berlangsung. Pemirsa, apabila benar JK berada di balik Anies Baswedan dan Surya Paloh, maka pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem tentu berada dalam posisi yang sangat kuat, karena basis massa JK pasti mendukung Anies Baswedan. Sedangkan Surya Paloh, selain sebagai Ketua Umum Nasdem, dia adalah pengusaha dan politisi serta pemilik Metro TV. Kemungkinan besar Metro TV akan menjadi corong propaganda politik Anies Baswedan. Di sisi lain, para pendukung, simpatisan, dan relawan Anies Baswedan, terutama kelompok ormas yang mengaku mewakili umat dari salah satu agama di Indonesia, dipastikan akan berjuang total mendukung Anies Baswedan. 3 kekuatan besar Anies Baswedan ini tentu membuat sejumlah elit politik yang berseberangan dengan Nasdem berpikir keras untuk menghadapi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun 2024. Kalau bicara duel politik secara personal, misalnya Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, peluang Anies untuk menang sangat terbuka. Karena berdasarkan hasil survei, posisi elektabilitas Anies bersaing ketat dalam urutan 3 besar bersama Ganjar dan Prabowo. Seandainya Puan Maharani melawan Anies Baswedan, kemungkinan besar Puan akan tumbang. Karena secara elektabilitas saja, Anies jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Puan yang berada di peringkat bawah.
Posisi Anies Baswedan akan semakin kokoh bila mesin politik Nasdem dan Yusuf Kala serta relawan Anies yang dikenal militan mulai bergerak cepat mempropagandakan Anies Baswedan ke publik. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara mengimbangi kekuatan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun 2024? Kemungkinannya hanya ada satu cara, yaitu melakukan strategi memecah suara pemilih. Maksudnya ialah, dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, harus ada 3 pasangan capres dan cawapres untuk melawan pasangan Anies Baswedan. Jika ditotal seluruhnya, maka ada 4 pasangan capres dan cawapres. Partai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan strategi politik memecah suara pemilih adalah PDIP, Gerindra, dan Golkar. Soal menentukan siapa capres dan cawapres dari 3 pasangan tersebut, itu menjadi strategi politik yang mengusungnya. Bila 4 pasangan capres dan cawapres ini terwujud, maka suara Anies Baswedan akan terbelah dan duel politik nasional akan semakin sengit dalam Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024 nanti, rakyat hanya punya satu harapan yang sangat penting, yaitu semoga para pemimpin bangsa ini tetap berpegang teguh kepada NKRI dan Pancasila. Pemirsa, demikian analisis singkat dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wawan Kuswandi. Salam ICTV, Televisi Inspirasi Indonesia. Sampai jumpa.